Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang fungsi linear dan grafik. Ya, bisa dibuka di halaman 74. Poin pertama yaitu fungsi linear. Fungsi linear, bagaimana bentuk dari fungsi linear? Bentuk umumnya adalah fx sama dengan ax ditambah b. Ini adalah bentuk umum dari fungsi linear. Contohnya adalah misalkan fx sama dengan 3x ditambah 5. Jadi ketika kalian bertemu bentuk seperti ini, maka ini disebut sebagai fungsi linear. Seperti itu ya. Di mana A-nya adalah 3, B-nya adalah 5. Seperti itu. Dan cirinya adalah salah satunya ada variabel x di situ. Ya, jadi itu bentuk umum atau contoh dari fungsi linear. Nah, yang kedua adalah grafiknya. Nah, bagaimana caranya atau bagaimana bentuk dari grafik fungsi linear? Langkah yang pertama, ketika kita mau menggambar sebuah grafik fungsi linear, kita buat tabel taksirannya ya. Caranya kita bikin tabel seperti ini. Mau sepanjang apa bebas, terserah. Oke. Yang atas, yang bagian atas itu adalah khusus untuk X ya, atau daerah asal. Kemarin kita sudah belajar tentang daerah asal, daerah hasil, dan range gitu ya. Nah, yang atas adalah daerah asal atau X-nya. Yang bawah adalah daerah hasil atau fx-nya. Ya. Nah, untuk daerah asal si X ini bebas. Ananda mau mengisi dengan nilai X berapapun boleh. Ya, misalkan Ustazah kasih nilai 0 seperti itu, 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Sampai berapa Ustazah? Bebas gitu ya. Yang penting kalian bikin atau buat 2 atau 3 nilai X. Kalau dibikin lagi boleh misalkan 6 dan seterusnya. Nah, untuk yang bawah, yang kotak bawah, yang baris kedua, ini bergantung atau tergantung dengan hasilnya. Hasil dari apa? Hasil dari nilai X-nya. Jadi, kita isi X-nya satu-satu ini ke dalam fungsi linearnya. Ya. Contohnya, kita ambil fungsi linear yang tadi ya, fx sama dengan 3x plus 5. Oke, kita di slide berikutnya. Jadi fx-nya adalah, kita ambil contohnya. Contoh ya, 3x plus 5. Kita akan membuat grafiknya. Jadi kita bikin tabelnya seperti ini. Saja ulang. Jadi yang sebelah atas itu adalah nilai x-nya. Yang bawah adalah fx-nya. Ini daerah asal. Yang ini adalah daerah hasil. Untuk nilai X bebas tadi ya, bisa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Kalau mau nambah lagi boleh gitu ya. Nah, caranya adalah satu-satu kita coret-coret di luar ya. Yang pertama, kita ambil X-nya berapa? X-nya 0.
X sama dengan 0. X sama dengan 0, ini kita masukkan ke dalam fungsi linearnya, ke dalam rumus yang sudah diketahui, yaitu yang ini. Fx sama dengan 3x plus 5. Gitu ya. Jadi sekarang kita masukkan si x sama dengan 0 ini ke dalam fungsinya. Kita ganti x-nya dengan 0 ya. Jadi f dalam kurung masukkan 0 sama dengan 3 kali x-nya diganti 0 ditambah 5. Seperti itu. Kita hitung sekarang. Yang dihitung yang ini saja ya. 3 dikali 0, 0 ditambah 5 sama dengan 5. Ternyata daerah hasilnya adalah 5. Nah, kita isi di kotak bawahnya 0, 5. Gitu ya. Karena pasangannya 0 adalah 5, jadi tulis di bawahnya 0 gitu ya. Kemudian berikutnya kita masukkan lagi x yang satunya, yaitu sama dengan 1. Sekarang yang ini sama dengan 1, masukkan ke fungsi linearnya. Fx sama dengan 3x plus 5. Yuk kita masukkan. F dalam kurung 1 sama dengan 3 dikali 1 ditambah 5. F1 sama dengan 3 ditambah 5 sama dengan 8. Nah, berarti pasangannya 1 adalah 8. Kita isi di kotak bawahnya 1, yaitu 8. Seperti itu ya. Berikutnya seterus sampai kita dapat kotak yang terakhir, yaitu x sama dengan 6. Kita isi lagi, fx sama dengan 3x plus 5, f dalam kurung 2, 3 kali 2 ditambah 5 sama dengan f2 sama dengan 6 tambah 5 sama dengan 11. Diisi di sini 11, seperti itu. Kemudian berikutnya x sama dengan 3. Masukkan ke fungsinya. Jadi F dalam kurung 3 sama dengan 3 kali 3 tambah 5. F3 sama dengan 9 tambah 5, 14. Diisi di sini 14. Oke ya. X sama dengan 4 sekarang. Nah, 3 kali, langsung ya, 3 kali 4 ditambah 5. Jadi Fx sama dengan 12 tambah 5, 17. X sama dengan 5 sekarang. Kita bikin X sama dengan 5-nya saja ya. Biar tidak terlalu kebanyakan. Di F5 sama dengan 3 kali 5 ditambah 5 sama dengan 20. Jadi semuanya ini masukkan ke fungsi yang sama, yaitu Fx sama dengan 3x plus 5. Nah, kalau sudah kita lengkapi tabelnya, sekarang kita tulis pasangan berurutannya. Pasangan berurutan. Berarti bisa kita tulis ya. 0 pasangannya apa? 0 pasangannya 5. Bisa kita tulis jadi 0,5. Ya, kemudian apa lagi pasangannya yang lain? 1 dan 8. Kita tulis pasangan berurutannya. Cara nulisnya seperti ini ya, 1,8. Gitu. Kemudian apa lagi? 2 dengan 11. Jadi 2,11. Jadi X dulu baru ini hasil daerahnya ya. Kemudian apa lagi? 3,14. Kemudian 4,17. Kemudian 5,20. Nah, ini adalah pasangan-pasangan berurutan yang sudah kita cari nilai X yang dimasukkan ke fungsinya dan didapatkan hasilnya. Seperti itu. Jadi dapat pasangannya masing-masing ya. 0 dengan 5, 1 dengan 8, 2 dengan 11, 3 dengan 14, 4 dengan 17, 5 dengan 20. Nah, kalau sudah, sekarang kita gambar grafiknya. Bagaimana cara menggambar grafiknya? Menggambar grafiknya adalah dengan cara kita taruh di sistem koordinat. Masih ingat ya, bab yang kemarin sistem koordinat ini adalah sumbu X, yang tegak ini adalah sumbu Y. Sumbu Y atau sumbu Fx.
atau sumbu daerah hasil, bisa juga. Kalau ini kan sumbu X atau daerah asal ya. Oke. Nah, sekarang kita gambar satu-satu. Yang pertama kita lihat pasangan berurutan yang pertama yaitu 0,5. Kita gambar 0,5 berarti X-nya di titik 0 di sini. Titik 0-nya di 0,5 ya, 0,5 berarti X-nya 0. Kita taruh A 0,5 berarti ini X-nya, ini Fx-nya ya. X-nya 0, Fx-nya 5. 0-nya di sini, Fx-nya 5. Kita kasih taksiran saja. 5 kira-kira di mana? Sepanjang apa? Ya, misalkan di sini 5. 0 sama 5 berarti titik A-nya ada di sini. Ya, ini A. Kemudian yang kedua apa? 1,8. Kita gambarkan 1,8. Misalkan dia adalah titik B ya, 1,8. X-nya berarti di 1, Fx-nya ada di titik 8. Kita gambarkan X-nya 1, misalkan di sini, Fx-nya 8, misalkan di sini. Nah, tarik atau hubungkan 1 dengan 8-nya. Nah, titiknya ada di sini. Nah, ini adalah titik B. Gitu ya. Kemudian yang ketiga apa? Tadi 2,11. Oke, misalkan dia adalah titik C. 2,11. Kita gambarkan X-nya di 2. X-nya di 2 ya, Fx-nya 11. Fx-nya berarti yang garis tegaknya di 11. Misalkan di sini. Di 11. Hubungkan 2 dengan 11. Nah, ada ketemunya di sini. Maka inilah titik C-nya. Seperti itu. Kemudian titik yang keempat yaitu 3,14. 3,14. Berarti X-nya 3, gitu ya. X-nya 3, Fx-nya 14. X-nya 3, Fx-nya 14. Misalkan di sini. Kita hubungkan 3 dengan 14. Nah, di sini titik D-nya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kelima, 4,17. 4,17 X-nya 4,17. X-nya ada di 4. Fx-nya 17 ya. X-nya 4, Fx-nya 17. Dihubungkan. Ini titik E. Kemudian satu lagi 5,20. Titik F ya, 5,20. Kita gambarkan X-nya di 5, Fx-nya di 20. X-nya 5 di sini, 20-nya di sini misalnya. 20. Kita hubungkan titiknya. Yang ketemu di sini titik F. Nah, setelah semuanya kita gambar tidak di sistem koordinat, hubungkan, kemudian hubungkan titiknya antara A sampai E. A sampai E kita hubungkan A, B, C, D, E, F. Nah, jadi inilah grafik atau gambar dari fungsi linear, yaitu merupakan sebuah garis yang lurus. Ya. Jadi kalau fungsi linear digambar, maka dia membentuk sebuah garis yang lurus. Tuh. Apakah garisnya hanya sependek ini, Ustazah? Nah, ini garisnya bisa diperpanjang ya. Nggak harus sampai di sini. Jadi boleh ke bawah terus, atau ke atas terus. Gitu. Seperti itu ya. Jadi ini adalah grafik dari fungsi fx sama dengan 3x plus 5. Seperti itu. Itu adalah langkah menggambar sebuah grafik. Tadi caranya adalah bikin tabelnya, kemudian tentukan nilai x-nya. X-nya bebas. Mau sampai berapa dan angkanya berapa aja, tapi harus berurutan. Gitu ya. Sekian.